Halo, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Ya, Mister doakan semoga anak-anak semua selalu dalam kondisi sehat bersama mama, papa, dan keluarga yang ada di rumah. Dan tidak lupa pastinya selalu hidup berbahagia. Baik anak-anak semua, berjumpa kembali dengan Mister dalam pembelajaran PJOK kelas 2. Saat ini kita sampai pada tema keempat, yaitu hidup bersih dan sehat. Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Dan materinya kebugaran jasmani, latihan keseimbangan dan kelenturan. Baik, marilah pembelajaran pada hari ini kita awali dengan membacakan doa. Mari kita baca doa sebelum belajar bersama-sama. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Oke, doa sebelum belajar selesai. Mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Tapi perlu Mister ingatkan tentang protokol kesehatan untuk mengatasi masa pandemi saat ini ya anak-anak semua ya. Untuk mengatasi pandemi, anak-anak semua harus ingat tentang menjaga kesehatan ya, atau protokol kesehatan mengatasi pandemi corona. Apa itu anak-anak semua? Ya, memakai masker ketika bepergian ya. Kemudian menjaga jarak ya dengan teman atau dengan siapapun juga yang ada di luar rumah. Dan satu lagi, sering-sering mencuci tangan, terutama kalau kita baru pulang dari bepergian ya. Ingat semua ya anak-anak ya. Baik, nah anak-anak semua, tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan prosedur bergerak secara seimbang dominan statis dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani. 2. Mempraktikkan gerak secara seimbang dominan statis dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani. 3. Menjelaskan prosedur gerak kelenturan tubuh dominan bagian atas dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani. Dan 4. Mempraktikkan gerak kelenturan tubuh dominan bagian atas dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani. Jelas ya anak-anak semua ya. Mari kita lanjutkan pembelajarannya. Masih ingat ya gerak keseimbangan itu ya? Minggu lalu Mister sudah sampaikan apa itu gerak keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan tubuh dalam mengendalikan organ tubuh serta syaraf otot agar gerakan tubuh dapat dikendalikan dengan baik. Nah, keseimbangan ada 2 macam, yaitu keseimbangan statis adalah keseimbangan tubuh dalam posisi diam. Dan kedua, keseimbangan dinamis adalah keseimbangan tubuh dalam posisi bergerak. Nah, pada saat ini kita masih belajar tentang keseimbangan tubuh dalam posisi diam atau keseimbangan statis. Masih ingat anak-anak semua? Pada minggu yang lalu kita telah belajar tentang keseimbangan statis, di mana keseimbangan ini dapat dilakukan dalam beberapa posisi, misalnya dengan cara berdiri, berbaring, maupun duduk ya, dan anak-anak sudah mempraktekkannya dengan baik. Nah, pada hari ini kita akan fokus bagaimana cara melakukan keseimbangan statis
dalam posisi berbaring ya. Anak-anak bisa perhatikan berikut ini. Keseimbangan statis posisi berbaring dapat dilakukan dengan 3 posisi, yaitu keseimbangan berbaring posisi telentang, 2 keseimbangan berbaring posisi miring, dan ketiga keseimbangan berbaring posisi telungkup. Keseimbangan berbaring posisi telentang, cara mempraktekannya sebagai berikut. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar ya. Gambar A. Jadi ketika melakukan latihan keseimbangan berbaring posisi telentang, diawali telentang dengan posisi badan lurus. Selanjutnya, latihan 1 ya. Latihan 1 yang B ya anak-anak semua ya. Kepala ditekuk kemudian atau diangkat ke atas ya kepalanya ya. Tahan beberapa saat semampunya. Ini untuk latihan 1 ya, kepala ditekuk dan tahan beberapa saat semampunya. Latihan kedua yang C bisa anak-anak perhatikan. Kepala dan punggung ditekuk kemudian tahan beberapa saat semampunya ya. Perbedaannya kalau yang B cuma kepala saja, sedangkan yang C kepala dan punggung yang ditekuk ya. Untuk latihannya bisa ditahan beberapa saat semampunya ya. Jelas anak-anak semua ya. Keseimbangan berbaring posisi miring, anak-anak perhatikan gambar. Pada gambar A, praktek dilakukan atau diawali berbaring miring dengan kedua kaki lurus ya. Kalau anak-anak perhatikan kakinya saling tumpuk ya dalam posisi lurus kedua-duanya. Nah, untuk latihan 1 gambar B, salah satu kaki diangkat dan tahan beberapa saat semampunya ya. Perhatikan ya anak-anak saya. Nah, untuk gambar C adalah latihan kedua. Cara mempraktekannya, pada gerakan kedua salah satu kaki ditekuk ke belakang. Lihat ya, bagian C posisinya beda. Pada B, kalau B kakinya lurus hanya diangkat, sedangkan C satu kaki ditekuk ke belakang kemudian tahan beberapa saat semampunya ya. Jelas ya anak-anak semua ya. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, keseimbangan berbaring posisi telungkup. Cara mempraktekannya, perhatikan gambar A. Gerakan diawali dengan posisi telungkup dengan kedua kaki lurus dan kepala menghadap ke bawah. Ya. Selanjutnya, pada gambar B, salah satu kaki diangkat dan ditahan beberapa saat perlunya. Nah, yang B cuma satu kaki yang diangkat ya. Dan gambar C, kedua kaki diangkat dan ditahan beberapa saat semampunya ya. Kalau sudah tidak tahan dan sudah tidak mampu, boleh dilepas, kemudian dilatih kembali, dilakukan praktek tersebut kembali ya. Sudah jelas ya anak-anak semua ya tentang cara melakukan keseimbangan berbaring pada posisi telungkup. Selanjutnya kita akan belajar tentang kelenturan ya, bagaimana melatih kelenturan pada tubuh kita. Nah, kelenturan apa sih ya? Kelenturan adalah suatu keadaan di mana adanya keleluasaan pada otot tubuh, terutama pada bagian persendian seseorang. Ya, itu yang disebut dengan kelenturan. Nah, bagaimana cara mempraktekannya? Latihan kelenturan bisa dilatih dengan 1. Untuk persendian leher bisa kita lakukan dengan memutar leher ke kiri dan ke kanan. Kita lihat gambar ya. Untuk melatih persendian pinggang, kita bisa melatihnya dengan membungkukkan badan dan meliukkan badan.
Sedangkan persendian lengan bisa dilakukan dengan memutar lengan ke depan dan ke belakang. Ya. Bisa dipahami anak-anak ya? Baik. Nah, untuk melakukan latihan atau permainan melenturkan badan, anak-anak juga bisa dengan meliukkan badan sambil memegang bola. Caranya bagaimana? Anak-anak bisa lihat gambar ya. Berdiri tegak dengan kaki rapat, kemudian pegang bola dengan tangan lurus ke atas, kemudian liukan badan ke kiri dan ke kanan sambil ditahan beberapa detik. Ya, bisa dipraktekkan anak-anak ya. Jadi semua latihan yang ada di gambar atau di materi pada hari ini anak-anak bisa praktekkan di rumah ya, satu persatu ya. Misalnya gambar satu, anak nantikan videonya, kemudian anak coba untuk melatihnya di rumah ya. Baik, sampai sini pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan doa sesudah belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Baik, terima kasih anak-anak semua. Selamat pagi, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye.